Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, usabbihu lahu bil ghuduwi wal asal, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi khairi al wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'al. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bittaqullahi azza wa jal tafuzu inda rabbikum inda kabiril muta'al. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatizah dan ustazat, khususnya pimpinan Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru. Itu salah pula, diturunkan pula ya. Para pimpinan, kemudian para dai yang merupakan bagian dari waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, orang-orang yang perkataannya terbaik, yang senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya dan bukan pada golongannya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada majelis yang pagi ini kita mendapatkan berkah doa Nabi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Di majelis yang mudah-mudahan juga mendatangkan rahmat Allah, yaitu sama-sama membahas tentang sedikit daripada ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa syukur kita dengan majelis ini Allah balas dengan nikmat yang lebih besar lagi, sehingga dimudahkan dan terbuka hati untuk semakin menerima sinar-sinar dan cahaya ilmu yang akan menerangi jalan sehingga kita sampai ke tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, para asatizah, para ustazah yang senantiasa dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, penghulu kita, imam kita, pedoman dan teladan kita, yang mesti kita cintai, mesti kita bela, yang mesti kita ta'zim lebih dari segala yang dicintai, dari yang dita'zim dan yang dihormati. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kemudian usaha beliau dengan dakwah yang sebenar-benarnya telah menjadikan hati ini bersatu, umat ini satu kata, seia dan sekata, dan dipertautkan hatinya tanpa membedakan ras, suku dan kabilah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin atau ala a'jamiyyin wala ali abyada ala aswada illa bittaqwa. Tidak ada yang tak lebih tinggi derajat orang Arab dari orang Ajam, dan tidak pula yang berkulit putih dari yang kulit hitam macam kita ini, kecuali bittaqwa, kecuali dengan takwa. Artinya kesempatan takwa itu terbuka selebar-lebarnya untuk kita bersama, termasuk dalam berpakaian. Walibasut taqwa huwa khair, pakaian takwa itu lebih baik. Selanjutnya saya memohon izin kepada para ustadz dan ustadzah. Saya bukan karena lebih disuruh duduk di tempat yang tinggi ini, tapi karena tuan-tuan dan puan-puan yang merendah dan milih tempat yang di bawah. Ya mohon maaf saja, mohon izin
sehingga saya dinampak tinggi. Kalau saya duduk situ rendah pula saya. Tapi saya ingat perkataan Syekh kami dulu, idza sabarta an tajlisa hunak fasawfa tajlisu huna. Bila kamu sabar duduk di situ, kamu akan duduk pula di sini. Kalau terbesit dalam hati, kapan pula bisa duduk tempat Syekh? Ya pasalnya awak dah balik, dia belum juga selesai kan, belum bisa digantikan. Sebagaimana Abu Yusuf dan Abu Hanifah dulu, Abu Yusuf merasa dapat pujian dari syekhnya, dia buka majlis pula di masjid yang sama. Maklumlah anak muda kan lebih bersemangat berapi-api, banyak pula jemaah pindah ke majlis Abu Hanifah. Yang bagaimanapun syekh merasa sedih juga lah. Akhirnya diutus orang menguji Abu Yusuf, bawa suatu pertanyaan. Ini pertanyaan saya ajukan kepada tuan dan puan, siapa yang dapat saya kasih hadiah. Siapa yang dapat jawabannya, walaupun sudah mendengar dari saya juga, tidak ada masalah. Nah, diuji oleh Abu Hanifah muridnya ini dengan sebuah pertanyaan. Kalau dia jawab iya, bilang salah. Dijawab benar, tidak, bilang juga salah. Iya salah, benar salah. Berarti semua salah. Apa pertanyaannya? Ada seorang laki-laki datang ke seorang tukang jahit. Yang betul penjahit atau tukang jahit sih? Tukang jahit atau penjahit? Penjahit. Penjahit ya? Sama, ayolah. Ya, saya nanya mana yang lebih bagus gitu. Sekarang penjahit pakaian. Dia bawa bahannya, minta jahitkan pakaian, diukur, lepas itu dia pergi. Tentu pakaian kan tidak langsung jadi, apalagi menjelang Idul Fitri, lama baru jadi. Kalau nak siap Idul Fitri 2 bulan yang lalu, kalau sekarang berarti ba'da Idul Fitri nanti. Kalau orang Penggina mungkin pakai puasa 6 baru dipakainya. Ya, masyaallah kiram dirahmati Allah. Tak lama, setelah ditinggal, penjahit ini merasa bahan ini sangat bagus, sehingga terbesit dalam hatinya nak mengklaim itu miliknya sendiri. Sendiri. Pas waktu yang dijanjikan datang, ditanya mana barang, maka penjahit mengingkari bahwa tidak pernah dia datang mengantarkan bahan pakaian. Allahu Akbar. Akhirnya sampai masalah ke pihak yang berwajib, bahan mahal Pak, bukan macam baju saya ini bahan murah kan, ini bahan mahal. Akhirnya sampai ke polisi atau yang namanya surta, dicari, ternyata ketemu barangnya, ternyata sudah jadi pula bajunya. Sekarang pertanyaannya, tanyakan ke Abu Yusuf itu, kata Abu Hanifah, apakah berhak tidak penjahit itu dapat upah atau tidak? Lalu dijawab oleh Abu Yusuf, berhak. Salah. Lalu pikir, iya juga, iya, tidak berhak, salah juga. Wah Allah. Akhirnya apa kata Abu Yusuf, ini pasti yang ngirim bukan sembarang orang ini. Ya, orang-orang pintar tuh paham dia, ini pertanyaan kiriman, bukan pertanyaan asli dari Anda. Siapa yang nyuruh nanya? Dia nggak ngasih tahu, karena dilarang ngasih tahu, tapi dia paham. Akhirnya dia datang ke majlis Abu Hanifah rahimahumullah jami'an. Akhirnya baru dia dapat jawabannya. Sekarang ada yang tahu jawabannya? Iya, dua-duanya salah. Kini pakai kita ini. Kalau dikatakan berhak, jawabannya salah. Kalau dijawab tidak berhak dapat upah, jawabannya tetap salah. Ternyata mungkin sekali dua-duanya salah. Kita kan selalu bilang dua-duanya mungkin benar ya Ustaz. Nah sekarang mungkin dua-duanya salah, padahal bertentangan. Nah Bu ya, coba-coba aja, mana tahu depan. Iya.
Aman, saya punya, ada yang warna merah ada, warna biru ada. Ada yang berani coba? Ah, bukan Quran adab, masalah hukum tadi, berhak atau tidak? Ah, kan salah. Berhak salah. Bilang tak berhak tetap salah. Hah? Nah, tetap hukum. Ini Abu Hanifah, bukan saya. Kita bicara nih kelas-kelas Abu Hanifah dan Abu Yusuf alaihi ma rahmatu rabbi was. Nah. Hah. Tadi yang berani coba? Pas. Baik. Ah, silakan. Berhak. Salah. Kalau bilang berhak salah. Ya, alasannya yang mengatakan berhak karena dia ngerjakannya. Betul. Yang bilang tetap salah. Kalau yang bilang tidak berhak karena dia mau mencuri, tetap salah. Karena dia sudah bekerja, mesti diupah. Tetap salah, masih tidak benar. Ayo. Subhanallah, kita diuji oleh Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Akhirnya Abu Yusuf dengan ujian itu kembali ke majelis syekhnya dan tak buka majelis sampai syekhnya meninggal. Allahu Akbar. Rahimahumallahu jami'an. Awak tak sabar saya. Belum saya meninggal, doa pula meninggal. Kapan meninggal? Ustaz. Jadi sabar, duduk situ, insya Allah duduk nanti di sini. Saya yang jawab. Mantap. Kalau dia merampasnya sebelum menjahit, maka dia berhak mendapat upah. Tapi kalau dia merampasnya setelah menjahit, dia tidak berhak upah karena dia menjahit untuk dia. Dua-duanya salah. Salah juga. Enggak. Ada terbalik ini. Dia sudah merampasnya sebelum menjahit mah. Dia sudah klaim, bukan? Enggak ada. Dia asalnya dia tidak mengatakan tidak pernah ada titipan pakaian. Cuma ketika diperiksa ditemukan. Terpaksa dia ngaku. Sekarang pakaian sudah jadi. Tentu diambil oleh yang punya karena sudah terbukti itu miliknya. Sekarang masalahnya hak dia menjadi upah tukang jahit, dia terima atau tidak? Salah juga. Jadi berbohong juga. Pertama dia berbohong dalam. Ya, jelas dia berbohong. Dan tidak semua orang yang berbohong tidak terima upah. Ya. Buktinya awak kadang-kadang bohong dapat upah juga. Iya, absen jam 8, absennya 8.30 kan? Iya. Kadang-kadang terlupa pula. Ini absen digital ni, absen apa? Absensia ni. Yang presensia ni sering terlupa. Absen masuk kadang jam 5 sore baru ingat. Pinjar. Iya, bukan pinjar yang pakai ini, pakai lab apa? Lewat apa istilahnya, ada presensianya. Kadang absen pagi teringatnya petang hari. Allahumma musta'an. Sampai sekarang. Baik, saya jawab lah ya. Ini modal juga ini. Bila dia menjahit bajunya ukuran pemilik baju, maka berhak dapat upah. Dan bila dia menjahit baju untuk ukuran dia sendiri, tidak berhak mendapat upah. Ya, dia jahit baju sendiri, tak berhak dapat upah. Tapi kalau dia jahit untuk ukuran pemilik, berarti niatnya dari ketika menjahit untuk orang lain, maka berhak mendapat upah. Makanya niat dalam banyak masalah sangat menentukan, termasuk dalam bab talak, bab cerai dan sebagainya, itu masuk bila tidak sharih. Baik, kembali ke masalah kita. Masalah aurat. Waktu sampai jam berapa sih? Jam 10. Baik.
Tidak apa-apa, saya siap dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iya, insya Allah akan saya umumkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik. Aurat atau masalah aurat dalam Islam. Aurat dari kata ara, ya'uru, auratan. Maka maknanya adalah al-khalal awil aib. Fal-aurah ibara an kulli syai'in yuaddi ilal khalal. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan rusaknya sesuatu, menimbulkan kerusakan atau celah atau aib. Maka segala aurat itu disebut dengan aib juga. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan as-saw'ah, dari kata-kata sa'a yasu'u, bila dilihat buruk. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila ada orang bertelanjang bulat, ya, orang tidak akan hormat. Betul kan? Dalam sebuah penelitian di Amerika disebutkan tentang pendapat dan pandangan kaum pria terhadap wanita-wanita yang sering pakai bikini. Saya tidak paham juga apa makna asli bikini. Ustaz paham, Ustaz? Tidak juga. Ya, yang pakai bikini di pantai-pantai ternyata di atas 90% dari kaum pria barat itu memandang wanita itu seperti hewan. Seperti hewan. Berarti secara fitrah bahwasanya membuka aurat termasuk aib, sekalipun bagi mereka yang suka buka aurat. Jadi mereka memandang kaum wanita yang senantiasa pakai bikini dan buka aurat di pantai-pantai Hawaii, pantai Haiti dan seterusnya, itu adalah seperti binatang atau hewan. Artinya tidak lagi seperti manusia, merendah seperti itu. Ini pandangan mereka yang suka itu. Bagaimana dengan pandangan kita yang suka? Yang halal suka ya. Nah, tak suka ya, subhanallah. Tapi tetap buruk, makanya dinamakanlah itu aurat. Dimakan aurat. Hah? Enggak bagus ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka pakaian bagi manusia yang bernama insan itu seiring dengan sejarah penciptaannya sendiri. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah di surga dari tanah hitam, lalu diberikan pakaian. Dan salah satu azab atau iqab, balasan hukuman yang Allah berikan ketika iblis membujuk Adam sampai tertipu adalah dengan membuka pakaiannya. Fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah fadallahuma bighurur. Surat tanya di Google ada. Nah. Di surat enggak Taha ayat 118. Nah, surat Taha. Enggak, ini yang surat Taha, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa innaka
la tadhmau fiha wa la tadha. Surat Taha ayat 17, 118 sampai 119. Kalau yang tadi surat Al-A'raf, fabadat lahum sawatuhuma fatafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Nah, Allah sudah sampaikan ke Adam, kamu di neraka, di surga itu tidak akan lapar. Dan sampaikan, dan tidak akan tidak akan telanjang. Karena memang telanjang itu tidak terhormat. Telanjang itu tidak terhormat. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa berpakaian serba terbuka itu sebagai postmodern, sebagian ada yang mengatakan begitu. Jadi kita tidak bicara lagi tentang jilbab ini terbelakang. Kita katakan Anda yang terbelakang. Karena andainya tidak berpakaian yang maju, hewan-hewan lebih maju dari kita dan lebih berani. Awak tidak berani dah pergi jalan-jalan ke kantor pakai tidak berpakaian. Coba lepas kambing, masuk dia. Aduh, lebih hebat mereka kalau itu ukurannya. Jadi kamu di surga itu tak akan lapar, tidak akan telanjang. Karena itu nikmat luar biasa. Kita ini mendekat hari raya yang terbayang apa Pak Haji? Ustaz, pasti untuk makan dan untuk untuk makan dan pakaian, untuk mikir bikin rumah terlambat. Sekarang yang terpikir bagaimana hari raya bisa makan dan bisa berpakaian. Karena seperti kata Ismail ibn Mansur al-Faqih al-Maliki dan beberapa bait syairnya, kalau tidak salah pernah saya sampaikan di sini. Kalau ada yang masih ingat, masih berpeluang. Tidak ingat lagi, saya ulang lagi. Beliau wafat 316 Hijriah. Ajidis thiyaba idza iktasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Wada'it tawadhu'a fi thiyabi takhashu'an fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Wa baha'u thawbika farathathu thawbika la yaziduka qurbatan ilal ilahi wa anta 'abdun mujrimu. Wa baha'u thawbika la yadurruka ba'da an takhshal ilaha wa tattaqi ma yahrumu. Ada yang hafal sekali dengar? Nggak tahu ada seperti Abu Ja'far al-Mansur atau seperti Al-Asma'i misalnya, Abdul Malik bin Quraib. Hafal saya? Oke. Ajdi thiyaba idza iktasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Ajid min ajada yujidu. Pakailah pakaian yang baik, baikkanlah pakaianmu. Idza iktasaita, bila kamu memakai, walaupun dah bagus tapi pasang tak bagus tak juga kan. Nah, pasanglah dengan baik ketika kau memakai. Fa innaha zainur rijal, karena itu adalah perhiasannya para lelaki. Rijal di sini maksudnya dari kata orang-orang Arab menyebut rijal untuk orang-orang hebat dengan rijal. Ya, nahnu rijal, misal nahnu rijal. Kaum muslimin muslimat, para ustaz yang saya muliakan, dia adalah pakaian atau perhiasan laki-laki. Biha tujallu wa tukramu, dengannya kamu punya karisma dan dihormati. Orang pasti melihat pakaian. Ya, makanya mohon maaf kita ustaz-ustaz ini dah terlanjur jadi ustaz. Nah, tolong dijaga pakaiannya. Dia tolong jaga pakaiannya. Kalau bisa peci tidak pernah lepas. Kalau tidak nanti dirayu oleh counter. Iya, dirayu. Apalagi macam yang ganteng-ganteng nih, masya Allah ya. Iya. Saya sudah coba. Saya yang tidak ganteng. Saya aja yang tidak ganteng. Kadang-kadang panggil om sama kita. Iya. Tapi kalau pakai peci, alhamdulillah Pak Haji. Kan lebih Pak Haji lebih terhormat daripada om ya, Pak. Kalau sempat tak pakai peci, biar belanja, banyak pula nampak duit nampak kan? Banyak belanja, dibilang om, mau apa om? Katanya. Awak dengar itulah, rusak puasa. Paham beli rupanya.
Makanya ada baiknya kita pakai pakaian yang menghaskan kita. Ada kekhasan. Ada kawan dulu pergi Singapura, takut dituduh radikal, pakai baju kaos oblong, tak pakai peci, pakai blue jean. Ustaz lah. Akhirnya tertahan pula 2 jam. Iya. Ini dasman akhir. Dasman apa lagi? Nah, jadi subhanallah. Saya pergi enggak? Saya tetap pakai sok Melayu macam ni. Pakai peci haji. Celana cingkrang pula tu. Ya Ustaz ya. Celana cingkrang pula. Jenggot, masya-Allah. Jenggot tak rapi pula. Iya. Tapi alhamdulillah ketika saya ada dokumen yang tak terisi, datang pula gadis Cina tu pandang. Ada yang boleh dibantu Pak Haji? Dibantu. Jadi sebenarnya kita jangan takut dengan kekhasan kita sebagai ustaz. Balik yang tadi. Ajidis thiyaba idza iktasaita fa innaha zainur rijali biha tujallu wa tukramu. Makna selanjutnya teruskan nanti ya, cari nanti insyaallah. Kalau perlu terus saya tuliskan. Sebab waktu kita dibatasi kata beliau tadi hanya sampai 10. Oh enggak. Baik. Jadi pakaian adalah kehormatan. Pakaian kehormatan kita. Walaupun tidak dianjurkan tasannu wa ta'assub, tidak dipaksakan. Mesti begini-begini tidak. Karena pakaian itu lebih kembali kepada al-adat, tapi mengikut dawabit syar'iyah. Dawabit syar'i. Nah, dari sini kita paham bahwasanya membuka aurat aib dan merupakan hukuman. Dan bahkan di akhirat nanti saking ininya aurat kita terbuka semuanya, cuma tidak sempat lagi untuk melihat itu. Ya, kita akan dibangkitkan uratan hufatan ghurlan, dalam keadaan telanjang, tak pakai alas kaki, dan dalam keadaan belum bersunat. Semuanya seperti baru lahir, cuma ada besar-besar. Ya, baru lahir tapi sudah besar-besar. Hikmah Allah SWT. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijalu yanzuruna ila nisa." Bagaimana nanti laki-laki melihat kaum wanita? Tidak sempat lagi ya Aisyah. Al-amru al-haulu akthar min dzalik atau asyaddu min dzalik. Itu tidak sempat lagi orang memperhatikan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, dalam hal ini masalah aurat ada qawasim mushtarakah antara laki-laki dan perempuan, dan ada dawabit makhsusah atau mutafarriq atau munfariqah an ba'dihima. Ada dawabit rambu-rambu umum yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan ada pula batasan-batasan khusus laki-laki dan batasan khusus perempuan. Kesempatan ini kita coba dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, silakan tonton nanti mengembangkan lagi. Nah, pertama dawabitnya. Pakaian seorang muslim dan muslimah yang syar'i diambil dari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama kita. Maka ada minimal 3, dan ada yang menambahkannya dengan dhabit yang lain lagi sampai 6 atau 7. Yang minimal 3 ini: 1, alla yasif, pakaian yang dipakai itu tidak ketat. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tidak ketat. Ini pakaian kalau begini nanti, ini tidak mengikut dhabit syar'i. Jelas? Tapi tentu saja nanti sesuai batasan yang akan kita sebutkan. Misalnya laki-laki pakaiannya antara pusar dengan lutut, itu tak boleh sempit. Kalau ke atasnya sempit, dari pusat ke atas
Dia sempit, insya Allah tidak masalah. Tapi ada dhabit lain yang harus diperhatikan. Jadi tidak alla yasif, tidak menampakkan anggota tubuh yang harus tidak boleh nampak. Tidak menampakkan anggota tubuh yang harus tidak nampak. Apa saja yang tak boleh nampak? Kalau nak lebih lengkap, iya. Kalau nak lebih lengkap, yang saya temukan di antara kitab mutaqaddimin yang lengkap tentang aurat dan hukum-hukum melihatnya, ini kitab Ihkamun Nazar fi Ahkamin Nazar bihassatil basar li Abil Hasan Ali bin Abdullah Al-Qattan, wafat 628 Hijriah. Beliau Masya Allah pembahasannya sangat dakik, ringkas, tetapi Masya Allah luas, singkat dan padat. Tapi walaupun singkat, banyak juga halamannya. Ya, banyak juga halaman. Ini sudah diringkas oleh beliau. Pernah nengok Ustaz? Kayaknya enggak, ini jarang dapat ini. Maka saya tidak boleh hadiahkan ini. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, kun kariman fi kulli syai'in illa al-kitab. Anda boleh jadi orang pemurah dalam segala sesuatu kecuali kitab. Ini nasihat beliau ke kami itu. Ya, sebab apa? Kitab itu seperti Imam Al-Khatib katakan, zahabu talibil ilmi, emasnya penuntut ilmu. Macam ibu-ibu payah minjam emas mau dia. Awak belikan minjam payah kan? Iya, sebagian ya. Nah. Mohon maaf Ustaz ya. Terpaksa Ustaz tidak bisa hadiahkan ini. Tapi kalau saya nanti ke sana lagi bisa beli, karena ini juga tidak bisa dapatnya di pameran aja waktu itu. Dicari di pasar-pasar bebas, maksudnya pustaka pada hari-hari biasa tidak ketemu. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, tentang masalah tadi, hukum melihat aurat secara detail. Subhanallah, walaupun ditulis pada abad ke-7, beliau wafat 628 Hijriah, tetapi pembahasannya masih berlaku pada saat ini. Baiklah ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini dhabit yang pertama, la yasifu, min wasafa yasifu, tidak membentuk tubuh. Artinya bahasa lainnya tidak ketat pada aurat yang tak boleh terlihat. Tapi kalau antum pakai peci ketat tidak masalah, kan tidak masuk aurat bagi laki-laki, sah? Atau pakai sepatu ketat, rasain nanti. Iya, rasain aja nak pakai kebatnya. Iya. Nah, atau pakai dengan baju ketat, itu tidak masalah bagi laki-laki. Jadi tidak membentuk tubuh atau tidak ketat. Yang kedua, la yashiffu, min syaffa yashiffu syafafan, tidak transparan. Jadi misalnya hadzal zujaj syaffaf, ini kaca tembus pandang, namanya syaffaf, tidak tembus pandang. Maksud tembus pandang dan mesti sebening kaca atau seputih plastik, tidak. Kan ada kadang terbayangkan, apalagi kalau berdiri di depan cahaya atau di depan matahari, seperti tak ada pelindung sama sekali. Dan ini ada, tidak, la yashifu, baik laki-laki maupun perempuan. Ini perlu diingatkan ikhwani, baik laki-laki. Saya pernah salat di belakang seorang imam pakai jubah. Ya, jubah, mohon maaf, jubah itu kan ada macam-macam. Ada yang tipis sekali, biasanya orang pakai di dalamnya celana yang agak tebal. Ini tidak dipakainya yang tipis itu, di dalam pakai celana pendek pula. Dia jadi imam. Mungkin dia tidak merasa. Makanya nanti kalau Ustaz nak pergi jadi imam pakai jubah, ya bilang sama istri, nampak dalamnya pendek ya. Bilang gitu. Soalnya bahaya nanti. Soalnya ada aurat ya, di mana wajib tergantung padanya sah tidak sahnya ibadah kita. Betul kan? Dan kita masalahnya bila berbuat salah pantang disalahkan. Sahih? Kita kalau sudah buat salah pantang disalahkan. Semua kita sama.
Apalagi kalau disalahkan depan umum lagi, bisa jadi kasus nanti. Ya tak? Makanya usahakan jangan bikin salah. Pastikan dulu babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi tanya sama istri, Dek, ya kan sebelum pergi sholat kan boleh pegang istri, boleh tak? Babnya lah bab lain nanti, ini Ustaz yang bahas nanti kan. Ya, tergantung tak sama orangnya. Ya kalau tensi tinggi jangan. Ya, tensi tinggi dengan nanti tidak jadi pergi. Nah. Ya, gemetar dia, stroke nya bisa. Yang tensi tinggi jangan. Tapi pada asalnya boleh. Ya, boleh untuk mencium istri, dan yang asahhu mazhabil ulama insyaallah tidak batalkan salat kecuali dengan. Baik. Pastikan itu tidak yashifu, tidak transparan. Ini berlaku bagi mak dan bapak-bapak yang mukallaf tentunya. Yang ketiga belum selesai, ada 3 lagi tambahan. Iya, ada 3 lagi. Apa? Insyaallah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang ketiga, alla yakshif minal kashf. Ya, yakshif, kashafa, yakshifu, min kashf. Alla yakshif, tidak terbuka. Tidak terbuka. Kalau ini yang paling sering dibahas ini. Terbuka aurat sah. Tapi kalau yang terlihat dan terdeteksi aurat kan jangan dibahas. Yang sering dibahas, jangan buka aurat, itu kita sepakat semuanya. Tapi coba jangan pakai pakaian yang mendeteksi aurat. Ini agak masih payah. Sebab mohon maaf, masih banyak di antara ibu-ibu kita kalau sudah pakai baju Melayu, ini terbalik pula. Ibu-ibu sempit-sempit, bapak-bapak lapang-lapang. Iya tak? Kalau udah gunting ras Melayu tuh, baju bapak-bapak lapang macam keluang. Satu keluang, kelelawar. Iya, beumbai dia, iya kan? Tapi pas baju ibu-ibu, guntingnya kalau sempat macet resletingnya pakai gunting kena kulitnya itu. Payahnya. Ini tolong para penjahit lagi biar dapat upah. Dapat upah. Tolong dibalik, ibu-ibu dilapangkan, bapak-bapak sempitkan. Jangan salah paham pula Bu ya. Nah, Allah musta'an. Jadi pakaian ibu-ibu itu mesti lapang. Karena apa? Yang suka melihat tubuh itu laki-laki. Kalau perempuan tidak terlalu memperhatikan bentuk tubuh, tidak terlalu memperhatikan bentuk tubuh laki-laki. Yang dilihatnya apa yang nempel di tubuhnya itu. Mohon maaf ini. Betul itu. Makanya ada yang bilang secara psikologis, bapak-bapak kalau nangis dapat musibah meninggal istrinya, pasti nutup mata. Siapa lagi yang gantikan kamu? Tapi dalam itu pun masih begini, lihat. Nampak juga jadinya. Makanya dosanya banyak di mata bapak-bapak. Makanya ibu-ibu hati-hati kalau keluar, jangan sampai nampak sama bapak-bapak. Sebaliknya ibu-ibu dosanya banyak di mulut. Makanya kalau menangis tutup mulut. Abang begitu cepat pergi, baru semalam kita pergi berjalan. Nah, Allah musta'an. Maka dia bapak ibu-ibu kalau nangis tutup mulut, dosanya banyak di mulut. Maklum jatah bicaranya 2.400 kata sehari, bapak-bapak 700 lebih cuma. Makanya bapak-bapak punya kepentingan punya anak banyak supaya bahan ceramah ibu-ibu habis pada anak. Tapi kalau anak cuma 2, bagus pula perangainya, akhirnya tumpahlah kepada bapak ceramah. Iya.
Makanya resiko punya anak sedikit, beruntung punya anak banyak. Nah, dengar tuh? Tidak bisa satu ya dua. Tapi saya tak berani. Saya mendorong aja. Mendorong kan selalu tertinggal dia kan. Dah jalan dia tertinggal di belakang. Kaum muslimin, itu yang ketiga ya, la yakshif, jangan sampai itu buka. Ini dhabit atau kaidah yang tak boleh dilanggar sama sekali. Karena berkaitan padanya nanti dosa tak berdosa, sah ibadah tidak sah. Kalau pakaian terbuka, solat kita terbuka aurat, tak sah solat kita. Kemudian kalau kita solat pakaian membentuk tubuh kita, bisa tidak sah solat kita. Karena sama dengan pakaian yang tidak berpakaian. Makanya kata Nabi SAW, sunfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan dari ahli neraka yang tak pernah saya lihat, kata Nabi SAW, yaitu nisaun kasiyatun ariyatun. Nah, yaitu wanita yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Dan berkata Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah taala mengatakan, kadang-kadang fitnah pakaian yang seperti itu lebih dahsyat dari fitnah orang telanjang sama sekali. Bapak-bapak kalau lihat wanita telanjang bulat, lari enggak? Lari. Enggak. Kalau tuan enggak lari nanti numpang di motor kita bahaya. Iya serius, numpang di mobil kita, abang katanya kan dikira kita yang bikin dia gila nanti. Lari ya, jangan tidak lari dah. Tertuduh nanti. Nah, tapi kalau seandainya pakaiannya tanggung-tanggung terbuka, tanggung-tanggung terlihat, ini membuat kita kadang mendekat. Walaupun dari sebalik tembok kena. Iya, lebih berbahaya dahsyatnya. Makanya ini kata Nabi SAW, tidak ada di zaman beliau, yang ada di zaman kita. Zaman kehancuran umat tak akan hancur insyaallah. Karena umat ini tidak akan pernah hancur, alhamdulillah, akan tetap ada yang umat ini. Baik, ini tiga hal ini yang pokok. Kemudian ada hal-hal lain yang mungkin tidak berkaitan dengan sah tidak sahnya amal kita, tapi mungkin mendatangkan dosa, mungkin juga merusak kita. Yaitu satu, laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Tashabbuhur rijali bin nisa wan nisa bir rijal. La'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihati minan nisa'i bir rijal. Terlaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Yang ketiga atau yang kedua di antara tambahan tersebut adalah tidak merupakan pakaian khasnya agama lain. Tidak merupakan pakaian khasnya orang-orang non-muslim. Boleh sebut kafir enggak? Boleh sebut kafir? Mana tahu ada undang-undangnya di sini ya. Kalau saya mengatakan kafir itu lebih terhormat daripada non-muslim. Tidak jelas identitasnya, kafir jelas identitasnya. Iya kan? Nah, ikhwani akhwati fillah, tidak merupakan pakaian kekhasan agamanya, baik agama lain atau orang-orang fasik berniat memakai pakaian meniru orang fasik. Ini juga terlarang. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian yang ketiga atau yang keenam dari semua dhawabit tadi adalah alla takuna libasu libasa syuhrah. Tidak pakaian syuhrah yang ganjil sendiri.
Jadi bikin pakaian ganjil-ganjil itu tidak disyariatkan. Jangan menjadi pusat perhatian orang terhadap kita. Apalagi kalau mengundang cemoohan orang pada kita. Ini baju, di dalam bajunya pergi ceramah 29 jenis warna. Full colors. Ya, 29 warna. Bagus enggak sih? Hah? Enggak bagus. Contohnya lah kita ini, semakin banyak partai semakin rusak politik kita. Iya tak? Nggak usah banyak-banyak partai lagi, semakin payah. Semakin tidak jujur kita milih. Pasalnya ini kasih kaos ambil juga, ini kasih telekung ambil juga, ini kasih terompah ambil juga. Akhirnya kita orang kena sogok semua. Milih dengan sogok semua. Kemudian tidak ada yang tepat pilihannya. Apa Pak? Serangan Fajar. Masya Allah. Masih ada sampai sekarang. Kok tidak pernah sampai ke rumah saya? Alhamdulillah tidak pernah sampai ke rumah teman-teman. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi tidak terhitung suspek lagi ya. Alhamdulillah. Jadi ini yang keenam, tidak merupakan pakaian syuhrah. Yang ketujuh, tidak mubazir atau bukan pakaian yang sifatnya saraf. Karena Nabi katakan kulu washrabu min ghairi sarafin wala makhilah. Bukan karena berlebihan atau sombong. Wala makhilah. Kalau berpakaian yang sifatnya saraf, berlebihan. Masya Allah, pakaian saya ini belinya 3 miliar baju. Itu apa baju 3 miliar Pak? Ini berlebihan. Hah? Syahrini mana tuh? Anggota MDI. Oh artis. Oh, iya. MDI ada Syarina. Allah musta'an. Baiklah ikhwani, ini termasuk yang tidak disyariatkan karena melakukan sesuatu yang dilarang. Saraf wala tusrifu, jangan kalian berlebihan. Nah, yang 4 terakhir ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan sah atau tidak sahnya ibadah, tetapi mengundang banyak dosa dan mungkin juga mengundang banyak celah. Apalagi kalau kita pakai pakaian bagus tapi mau main kedekutnya kita, nah, itu jadi cemoohan orang. Tapi kalau seandainya beli baju yang bagus tuh bagi anggota semua MDI ini mantap loh, dibagi. Nah, atau kalau kita beli baju misalnya 3 juta, kalau bisa untuk 10 baju bagi kawan-kawan 300.000, itu juga tidak bagus. Karena indahnya kita bukan di baju sebenarnya. Ya, walaupun tadi dikatakan baju perlu bagus tapi tidak berlebihan. Makanya bagi saya, baju saya kalau 1 juta itu berlebihan untuk ukuran ekonomi saya. Tapi kalau serimal mungkin enggak kan. Kalau beliau mungkin baju 3 juta biasa kan. Kalau saya enggak, 300.000 udah mahal bagi saya. Sebab alhamdulillah dari dulu enggak pernah baju mahal. Beli baju enggak pandai dari dulu. Ya, kalau untung kakak adik pandai beli baju dulu. Jadi pas beli baju kasih duit, ambil baju mereka. Saya selalu pakai baju second dari dulu. Nah, sekarang karena ada istri yang sayang sama saya, alhamdulillah selalu perhatikannya. Itu pun saya pesan jangan yang mahal. Tapi kalau untuk makan boleh mahal, ya. Kalau makan. Sebab saya pikir tadilah walaupun jelek-jelek begini laku juga. Laku, apalagi kita modal senjata yang tajam, doa. Ya Pak? Makanya doa saya dulu lama saya berdoa, ya Allah beri istri yang salihah, cantik, tidak masalah, asal kaya.
Iya, serius berdoanya, jangan main-main. Nah. Umar berkenapa apa ya? Umar memang berkenapa. Subhanallah. Ya semoga Allah meridainya. Baik, ini berkaitan dengan kaidah umum. Sekarang masuk ke batasan aurat laki-laki. Kalau perempuan sering dibahas, laki-laki kadang kurang. Walaupun semuanya sebenarnya harus diperhatikan, karena terbuka aurat itu aib, halal, yaitu halal pada akhlak, halal pada akidah, halal pada agama kita. Pertama, ulama sepakat dengan tanpa ada perbedaan sedikit pun bahwa as-sawatani aurah, bahwa dua kemaluan belakang dan depan itu aurat. Tidak ada khilaf. Ada khilaf saya? Khilafiyah juga saya. Tidak ada khilafnya. Bahwasanya itu ijma. Pernah salah seorang sahabat Abu Qatadah Al-Ansari ketika dia mengangkat sarungnya terlepas, nak diletakkan batu payah, akhirnya dia tetap angkat dan berjalan sambil tak berpakaian. Akhirnya Nabi tegur, jangan berpakaian atau jangan berjalan dalam keadaan telanjang. Bahkan ditanya oleh sahabat seperti hadis Dirar bin Tha'labah, bahwasanya ditanya ke Nabi SAW, bagaimana kalau seandainya saya dalam keadaan sendiri, di rumah sendiri misalnya, di pustaka sambil baca kitab. Mana tahu kan? Iya, bagi yang bermazhab boleh misalnya baca kitab sambil buka pakaian semua, hitung-hitung hemat AC katanya. Mana tahu? Kata Nabi SAW, wallahu ahaqqu ayyustahya minhu, Allah lebih berhak kita malu kepadanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang aurat laki-laki, batasan ini batasan minimal, bukan batasan maksimal. Minimal adalah antara dua lutut dengan dua pusar ya. Satu ya, antara pusar dengan lutut. Antara pusar dengan lutut. Mereka hampir sepakat mengatakan antara keduanya, yang di bawah pusar dengan di atas lutut, hampir sepakat, baik mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad, hampir sepakat mengatakan bahwasanya itu aurat dari bawah pusar sampai di atas lutut. Artinya paha itu aurat. Paha itu aurat. Cuma ada riwayat dalam mazhab Imam Ahmad bahwasanya paha tidak aurat. Hadisnya di antaranya adalah hadis Abu Jaham, kemudian hadis Dirar bin Tha'labah, dan hadis Abu Sa'id, kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, afwan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa munasabah pernah terlihat pahanya. Yang paling masyhur adalah hadis, yaitu Nabi SAW sedang berada dalam rumah Aisyah, lalu masuk Abu Bakar, paha Nabi masih tersingkap, beliau tetap duduk tanpa memperbaiki pakaiannya. Kemudian masuk lagi Umar bin Khattab. Abu Bakar kan mertuanya, Umar mertuanya. Kemudian Nabi tetap dalam keadaan seperti itu. Lalu masuk Utsman, Nabi lalu menutup pahanya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, masuk Abu Bakar mertua, gitu juga keadaan. Masuk Umar mertua, gitu juga. Ini menantu Utsman. Kayaknya lebih tinggi derajat menantu daripada mertua ini. Tapi Nabi sebutkan alasannya, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Bagaimana saya tidak malu dari laki-laki yang malaikat saja malu kepadanya. Nah, sahabat ini mah banyak istimewanya. Kalau Umar, setan takut kepadanya. Kalau awak takut ke setan.
Iya, kalau kita Utsman malu malaikat kepadanya. Kalau kita malu malaikat bertemu begitu. Allah Ustaz, malu-maluin gitu. Kan kecuali malaikat maut katanya. Malaikat munkar apa nah Raqib dan Atid. Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ini menjadi alasan. Cuma dijawab oleh Ibnul Qattan di sini. Riwayat ini ada syak perawinya, ada keraguan pada perawinya, sebab dalam lafaznya sebut wa fakhidahu maksubatan au saqahu, yaitu terlihat pahanya atau betisnya, Nah, apalagi ditambah hadis riwayat lain dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud atau yang lainnya, bahwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi menjuntaikan kakinya di sumur Urais di dekat Quba dan terbuka sakainya, terbuka betisnya, dan ini tak ada keraguan padanya. Dari yang lain tentang hadis Utsman tadi juga di situ kan ragu fakhis atau sak, sedangkan riwayat lain yang ada adalah tanpa ada riwayat ragu. Biasanya para ulama hadis bila ada satu lafaz ada keraguan rawi di dalamnya, lalu lafaz lain tidak ada keraguan, yang tidak ragu didahulukan dari yang ragu. Yang tidak ragu adalah terbuka betisnya. Ala kulli hal, ini khilaf, tapi yang mu'tamad seperti disebutkan oleh Imam Abu Qudamah dalam Mughni, yang paling mu'tamad dalam mazhab Imam Ahmad bahwasanya fakhis itu, bahwasanya paha itu bagi laki-laki adalah aurat. Sebab dalam hadis Abu Sa'id ditegaskan, ghattu fakhidhak fa inna fakhidhar rajuli aurah, tutuplah pahamu karena paha laki-laki itu adalah aurat. Dan ini kalau tadi hadis fi'li, ini hadis qauli. Bila bertentangan, satu bertentangan tadi antara lafaznya ada ragu dan tidak ragu. Yang tidak ragu adalah betis. Kemudian hadis itu andainya benar pahanya yang terbuka, tetapi qaulun Nabi, perkataan Nabi melarang membuka paha. Maka bila tertentangan antara qauli dengan fi'li, perkataan Nabi dengan perbuatannya, maka didahulukan perkataannya, karena ada kemungkinan perbuatan itu ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Dan apalagi ini kejadian ini setelah perang Fathu Makkah, tentang terbukanya sak itu. Bisa saja nasakh dan sebagainya, tapi tak ada, yang saya ketahui tidak ada pula menyebut nasakh di situ. Tapi kemungkinan tadi bila bertentangan qaul dengan fi'il, didahulukan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil sepakat. Akhirnya mazhab Imam Ahmad pun dalam pendapat yang mu'tamad bahwa fakhis aurah. Iya, itu apa namanya? Paha. Karena kalau yang di atas paha kan dah sepakat tadi kan. Tinggal lagi yang di bawah itu ke lutut. Nah, sekarang apakah tadi kan antara pusar dengan lutut. Batas atasnya pusar, batas bawahnya lutut. Apakah pusar itu sendiri aurat atau tidak? Atau lutut itu aurat atau tidak? Ketiga-tiga mazhab atau keempat-empat mazhab, apalagi yang mengatakan riwayat dari Imam Ahmad tadi fakhis tidak aurat, jelas lutut tidak aurat. Tapi Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, mengatakan sesuai dengan kaidah usul fikih, al-ghayatu laha hukmul mughayyah. Batas sesuatu itu hukumnya sama dengan yang dibatasi itu. Sebagaimana Allah katakan, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka dan tangan sampai siku. Siku itu kan ghaya. Apakah basuh siku wajib atau tidak? Wajib. Ya wajib. Iya, sampai siku wajib. Berarti al-ghayatu laha hukmul mughayyah. Sebagian mengatakan seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis tentang
menutup hadis Anas tentang terbukanya fakhiz itu athbat. Tetapi hadis Dirar bin Tha'labah tentang menutup Ahmad. Paham ya? Athbat Ahmad. Artinya dari sisi sanad hadis Anas ketika Nabi di perang Khaybar terlihat pahanya itu lebih kokoh sanadnya. Tapi dari sisi makna hadis Dirar bin Tha'labah Ahmad lebih terpuji. Maksudnya lebih hati-hati. Sebab kalau kita buka lutut, dikhawatirkan seperti kata Abul Hasan Al-Qattan rahimahullah, kalau kita buka lutut ketika kita berjalan ada kemungkinan terbuka sebagian paha. Ada terbuka sebagian paha. Misalnya, kalau sempat kita katakan sah salat orang pakai short atau celana pendek yang sampai ke atas lutut, sampai ke lutut, lutut tidak tertutup. Ketika dia ruku, keterangkat, apalagi yang gemuk-gemuk kayak Ustaz nih. Ustaz tak gemuk, saya. Akan terangkat, maka akan terbuka sebagian pahanya. Atau mungkin juga yang di atas turun. Sebagaimana kita lihat banyak saudara kita salat di masjid pakai celana sempit, ya. Kemudian di belakang ini turun, yang bajunya kaos ke atas naik, terbukalah auratnya. Maka hati-hati juga bagi yang pakai celana, harus pakai baju yang agak dalam. Harus pakai baju agak dalam, kalau tidak tersingkap nanti. Banyak sekali kita perhatikan di masjid-masjid khususnya di perjalanan. Makanya dari awal kita katakan bahwa syarat pakaian itu tidak boleh ketat, tak boleh sempit, karena sempit itu relatif akan cepat tersingkap. Baik. Berarti kesimpulannya bahwasanya kalau pendapat yang ahwat seperti kata Abu Yusuf tadi, lutut masuk yang mesti ditutup. Ini aurat secara umum yang tak boleh dilihat baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki pun tak boleh lihat aurat. Misalnya tuan-tuan nak olahraga, misalnya naik sepeda pagi Ahad, nampak lutut. Ini apalagi ustaz pakai peci haji pula tuh. Nampak kurang pas. Sebagaimana ada ibu-ibu sering kita lihat, terlihat maksudnya, bukan kita lihat. Ya, kita jalan habis kajian pagi Ahad tuh kan, mereka lewat kadang naik sepeda, celana di dalam legging. Iya, legging namanya tuh, yang pensil tuh. Iya, pakai mesin masangnya enggak ya? Ayo masang. Habis itu di luarnya pakai celana pendek, celana bola tuh. Celana apa namanya? Celana main bola lah. Iya, sampai setengah paha. Ini di atasnya jilbab pula. Cuma memang jilbab bunuh diri memang. Iya, tingkat di sini. Jilbab bunuh diri atau jilbab basa-basi. Iya, Indonesia ini paling banyak jenis jilbabnya, Bu ya. Iya, makanya orang Perancis belajar model jilbab ke Indonesia. Serius ini. Iya, saya tahu di Arab Saudi waktu itu ternyata model jilbab itu yang diekspor ke negara Arab banyak diambil modelnya dari orang Indonesia. Kreatif memang. Ada jilbab bunuh diri, ada jilbab basa-basi, ada jilbab mau tapi malu, ada jilbab dan sebagainya. Allah Ustaz. Baik, ini aurat dalam pergaulan sehari-hari. Kalau dalam sholat, dulu ketika kita belajar fikih masih di pondok, bahwa bila tertutup pusar dan lutut sah sholat. Betul kan? Nah, tetapi walaupun secara fikih sah, Nabi melarang kita sholat tanpa pakai baju. Nah, itu harus ingat itu. Ya, dulu sering kita lihat datuk-datuk kita habis mandi di sungai, sholat dia setengah tiang, betul. Dan banyak ustadz juga waktu itu memang. Jadi sholat
hanya pakai sarung saja, setengah tiang, enggak sampai pusar aja, mau tertutup pusarnya, kemudian sampai di bawah lutut sikit gitu. Saya katakan mungkin waktu itu belum sampai juga hadisnya, sebab kita mohon maaf juga mungkin beliau ini antum junior saya atau senior saya Darun Ustaz? Junior apa senior? Tengok bentuknya senior nampaknya. Kan dia lebih tua nampak dia saya. Coba buka wajahnya. Maaf. Jadi kita belajar kadang hampir ya itu rating saya level mungkin tamat. Kalau kami hampir tidak pernah tamat kita pikir. Dia masa atom tamat ya? Enggak juga, alhamdulillah. Sama gitu kalau gitu. Ya. Jadi Kifatul Akhyar, Kitabut Taharah, Kitabus Shalah. Besok nanti I'anut Talibin, Kitabut Taharah, Kitabus Shalah. Besok nanti ganti Bidayatul Mujtahid, Kitabut Taharah, Kitabus Shalah. Akhirnya kita pakar taharah dan shalah. Itu pun yang dibaca hasyiahnya, bukan isinya. Hasyiahnya. Allah musta'an. Tapi intinya mungkin waktu itu belum terbahas, atau ambil target minimal tadi, minimal sah. Cuman Nabi melarang dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Khalid bin Walid, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki salat walaysa ala atiqihi syai'un. Nabi melarang seorang laki-laki salat dan tidak ada pakaian di atas bahunya. Artinya seorang laki-laki itu mesti sholat dengan izar, kemudian ada rida. Kalau kita hari ini mungkin pakai celana panjang, kemudian baju takwa, baju takwa namanya sih, atau baju koko. Pokoknya pakai harus tertutup. Ini baru hala tamah yang sempurna. Walaupun secara aurat tadi sah secara fikih, tetapi secara adab sholat tidak bagus. Baik, ini laki-laki secara singkat. Dan untuk aurat perempuan ini sudah pada maklum semua, insyaallah taala tetap merujuk kepada dhawabit yang 7 atau 6 tadi. Ada 3 yang wajib: tidak boleh memperlihatkan, tidak boleh transparan, dan tidak boleh ketat ya. Artinya tidak terbuka, tidak membentuk tubuh, dan tidak terlihat terbayang-bayang. Terbayang-bayang nih Pak ya. Baik. Kemudian tambahan tadi tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian agama lain, tidak dalam bentuk saraf berlebihan atau sombong. Baik, kemudian untuk perempuan ada 2 mazhab yang masyhur, yaitu tentang masalah apa sih? Oh, kancing baju katanya kan? Ya, ketika kita sholat karena gemuk, ya terbuka juga nanti pusarnya. Bagi yang mengatakan bahwa pusar itu tidak aurat, sahnya. Tapi kalau yang mengatakan dia termasuk aurat seperti Abu Yusuf tadi, berarti tidak sah. Tentu saja, makanya dianjurkan tadi kita katakan pakaian kita itu baik laki-laki maupun perempuan mesti longgar. Apalagi ini kadang-kadang olahraga kok semuanya sempit ya, semakin perempuan semakin sempit. Saya heran, naik sepeda itu apa sebabnya kok pakaiannya sempit-sempit celananya? Supaya lapang. Sebenarnya kita karena mengekor orang saja. Dilihat orang-orang barat pakai pakaiannya ketat, maka kita pola gerakan, subhanallah. Tentu tahu sendiri yang namanya kungfu, silat, itu lebih lebih jelimet gerakannya daripada hanya sekedar main bola. Sah? Mereka pakai jubah malah, bertali-tali pula jubahnya tuh kan. Enggak ada yang tersangkut, saya tengok. Enggak ada yang nyangkut kan? Masa hanya karena main bola dan sebagainya kita harus bercelana pendek dan sebagainya. Ini perlu perhatian besar kita. Nah, baik, untuk kaum wanita berlaku juga dhawabit tadi.
cuman batasannya berbeda. Itu tandanya mau wanita itu seperti pernah ditanyakan kepada salah seorang syekh di sana di Arab, apa sebabnya kaum wanita itu di Arab ini cenderung dibungkus, tidak ada kebebasan. Lalu syekh ambil 2 permen, satu dibuka, satu ditutup, tetap terbungkus. Lalu silakan Anda silakan pilih yang mana. Ambil yang dibungkus. Ternyata dibungkus itu sehat, yang terbuka itu tidak sehat. Tadilah orang barat sendiri memandang orang-orang yang telanjang itu seperti hewan di matanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yang beriman ini, insyaallah taala. Kemudian, lalu kenapa mereka tak boleh salaman, laki-laki dan perempuan? Ya, lalu dikata Syekh lagi, Anda orang Inggris, dia betul orang Inggris, bertanya wartawannya, pernah tidak salaman dengan Ratu Elizabeth? Pernah Ratu Elizabeth? Hah? Oh enggak sembarang orang boleh salaman dengan dia. Kenapa? Karena dia ratu. Maka orang muslimah di mata kami seperti ratu, tak sembarangan orang boleh bersalaman dengannya. Ya, seperti ratu. Oh, kenapa wanita di sini nggak boleh nyetir? Nah, ya, dia jawab lagi. Ratu kalian pernah nyetir? Enggak. Makanya kami wanita dianggap sebagai ratu, sehingga masuk dibukakan pintunya, keluar dibukakan lagi pintunya, dan di jalan dia tinggal duduk, tidak menyetir. Sebab kaum muslim dan muslimat, mohon maaf nih, kalau sampai di rumah nanti yang sibuk siapa? Kalau sempat jalan-jalan sekeluarga, saya, istri, anak, termasuk nenek, anak-anak, sampai di rumah yang sibuk siapa? Istri. Bapak nanti tinggal tidur. Cuman di musim corona ini mandilah dulu ya, mandi dulu. Nah, setelah mandi tidur, nanti pas udah masak, baru dipanggil lagi. Selesai makan tidur lagi. Istri lagi yang kerja. Nanti makanya di jalan jangan dia terus. Paham? Makanya itu sebabnya kami tidak suruh wanita kami menyetir, karena nyetir itu berat. Ya, saya dah coba dulu, istri saya bermimpi bisa nyetir sendiri. Saya buatkan dia bisa nyetir sendiri, bisa bawa mobil sendiri. Sekarang disuruh nyetir tidak mau lagi. Iya, capek nyetir tuh. Tangan capek, semua pikiran pun capek. Apalagi musim-musim apa nih? Musim macet. Baik. Dah. Oleh sebab itu ini intinya. Jadi wanita muslimah itu semakin terjaga auratnya, semakin ini. Maka terjadi khilaf. Apakah wanita seluruhnya aurat atau seluruhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan? Jumhur mengatakan bahwasanya yang aurat adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini masyhur. Tetapi ada yang mensyaratkan seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bila aman dari fitnah. Tapi di zaman yang tidak aman fitnah, kalau dulu ya orang menengok istri orang menunduk, sekarang menengok istri orang menyeruduk. Banyak orang menggoda istri. Jelas istri orang digoda juga. Betul kan? Ada sini. Ustadz juga manusia. Itu berarti kita di zaman yang kata mungkin tidak aman fitnah. Maka pendapat Imam Ahmad dan Ahlul Zahir, Ahlul Hadis tentang wanita itu semuanya aurat untuk zaman ini mungkin lebih pas. Wallahu alam. Tetapi kita juga tidak tasyadud dalam masalah ini. Andainya ada di antara saudara kita yang ingin, artinya merasa aman, alhamdulillah. Cuman laki-laki sering tidak aman tuh masalahnya. Berjilbab pun yang suka jilbab juga. Pangsa pasarnya beda, itu aja. Pangsa pasarnya
Beda. Bahkan mohon maaf kalau memang sudah masalah di hati, masalah di mata, yang terbungkus pun masih nampak juga sama dia. Nampak juga. Iya. Nah, cuman ini kan masalah lagi dengan iman. Oleh sebab itu yang paling hati-hati adalah seperti kata para ulama, kalau tidak aman fitnah adalah semuanya aurat. Tapi kalau seandainya pendapat secara dalil yang mungkin kuat, yang kokoh, yang lebih kuat dalilnya, wajah dan telapak tangan bukan aurat. Karena di situ ada hikmah menundukkan pandangan. Kalau sudah tertutup semuanya, tidak ada yang ditundukkan lagi kan? Itu sebabnya disuruh laki-laki menundukkan pandangan. Cuman semakin nampak, semakin ada, itu wajib bagi ibu-ibu untuk ininya. Wallahu ta'ala alam. Ini secara singkat untuk dalil-dalilnya. Anda silakan baca surah Al-Ahzab. Dan ini semuanya masalah sudah maklum bagi kita. Karena waktu yang sudah lewat, saya mohon maaf. Tadi katanya sampai 10, sekarang sampai setengah 11. Saya termasuk korupsi waktu juga. Ya, mohon maaf sekali ya. Karena sekali-sekali jumpa tuan-tuan ini. Awak senang pula jumpa dengan tuan-tuan. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Yang benar semata taufik dari Allah. Yang salah kekurangan saya dan dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan. Kepada bapak, para ustaz, para ustazah saya mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada Ustaz moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah menyampaikan wawasan yang sangat luas bagi kita. Walaupun ada batasan waktu tergantung pembahasannya. Waktu yang singkat dengan tema ini nanti tidak dapat dipahami dengan tergantung ada kelonggarannya. Bukan kebetulan mana sekitar waktu. Terima kasih dalam kesepakatan. Dengan kondisi seperti ini bagaimana? Apakah kita ada jawab? Oke, satu aja lah ya. Bapak ya, saya kasih. Kadang-kadang tersebut kata-kata telanjang ini rasanya tabu kalau kita ada nggak kata-kata lain yang bisa kita gantikan supaya ada tidak berpakaian. Iya, tidak berpakaian. Iya. Bagus itu, masya Allah. Ini boleh terus. Sama dengan binatang, lebih ringan bilang hewan. Iya. Binatang dengan hewan lebih ringan hewan. Itu sinonimnya. Tapi saya udah merasa bahwa pembahasan ini udah boleh dikatakan pendapat kita pahami ya, sudah menambah sama kita. Tapi ya bahwasanya nanti kalau boleh katanya jawab ini lama ini kasihan narasumbernya banyak nanti. Tapi tergantung kepada narasumber, saya tidak bisa mengatur apa menentukan. Kembali pada narasumber mana kira-kira. Ini bola dioper-oper nampak ini ya. Iya terserah Pak. Satu sisi kita begini, satu sisi yang boleh ya. Ya kita buka untuk apa? Tapi yang punya saja, yang punya saja. Yang penting. Ya, Salam. Nanti dikatakan. Ya. Pertanyaan saya pertama, kalau ini terbuka, otomatis punggung terbuka, punggung perempuan ya, punggung ini. Iya. Kemudian yang kedua, orang memandang seorang wanita terhadap laki-laki, dia hari ini mungkin tidak memandang pada aurat, tapi pada dada. Jadi ada istilah body suspect ya. Nah, ketika seorang perempuan itu memandang body suspect, dia mengikut bibirnya kan begitu. Nah, jadi bagaimana status body suspect secara ini istilah baru bagi saya. Nah, yang pertama tadi kita katakan bahwa wanita itu pada asalnya pakaiannya longgar.
Yang kedua, di zaman tidak aman fitnah, mesti tutup muka dan telapak tangannya. Telapak tangan itu bahasa kita. Kalau bahasa Arab kan yad. Yad itu aslinya dari sini sampai sini. Makanya ketika wudhu disuruh basuh tangan ilal mirfaqain, perlu kait. Yad itu potong tangan tuh sampai sini. Faqta'u aydiyahuma sampai di sini. Ketika tambah mesti ada kaitnya, tambahannya. Nah, kenapa pendapat ini dikuatkan bahwa menutup pakaian wanita harus karena dhabitnya harus longgar tadi ya, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melihat ini. Kalau orang sudah tahu dari, seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika berbicara tentang apa yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan, apa yang boleh dilihat? Imam An-Nawawi mengatakan yang boleh dilihat itu muka dan telapak tangan. Apa yang antum sebut sebagai body speck tadi itu sudah ada oleh Imam Nawawi, sebab muka mujtama'ul jaman. Muka itu adalah konsentrasi kecantikan wanita. Biasanya cantik mukanya, yang lain insya Allah. Yang kedua, kenapa tangan? Karena suburnya di sini menandakan suburnya badan. Imam Nawawi walaupun tak menikah tapi paham rupanya. Ya paham. Jadi ada yang kadang-kadang nikah tak paham, tapi sudah yang belum nikah pun paham. Yang kita tak paham sudah menikah. Kenapa? Karena kita kadang tak memperhatikan. Beliau sedetil apapun dia perhatikan. Sehingga yang dilihat laki-laki ketika meminang itu cukup lihat wajah. Antum cari yang cantik kan? Cantik itu di mana? Ya di wajah, tidak di telapak tangan. Wih, cantik telapak tangan jarang ya tuh. Tapi kalau nak nengok body, tengok tangannya. Wih, Masya Allah, kalau tengok tangannya nih, Masya Allah. Nilai 8 lebih nih katanya. Maka Imam Nawawi sudah tunjukkan itu. Disinilah sebabnya kalau memang mata kita hari ini susah ditahan melihat yang seperti itu, maka dianjurkan kata Imam Asy-Syafi'i ditutup saja. Apalagi di musim pandemik ini, kesempatan untuk berlatih. Iya, dulu kita untuk muka ini sesak nafas. Sekarang alhamdulillah tak tutup sesak nafas. Apalagi nih orang batuk samping kita. Iya. Sesak nafas kita. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang udah banyak pakai cadar. Ya, karena pandemik ini salah satu hikmahnya ini. Ini udah terbiasa. Dan alhamdulillah, saya mohon maaf ya, saya tidak mewajibkan istri saya pakai cadar. Tapi istri saya suka, saya lebih senang, tambah cinta saya. Ya, sebab saya pernah di awal-awal nikah dulu, perjalanan ke Dumai, makan di rumah makan, istri saya belum bercadar waktu itu memang Ustaz. Istri saya termasuk cantik, menurut saya. Ada Pak Haji, sebaya Pak Haji lah mungkin, berapa umur sekarang? Lebih tua lagi beliau barangkali. Di atas 60 lah umurnya. Tidak berhenti menatap istri saya. Wallahi sakitnya di sini. Sakit hati saya nengoknya. Akhirnya terpaksa saya ambil bangku, duduk mengantari antara dia dengan posisi istri. Oh, ternyata bapak tua pun Cina nengok daun muda. Akhirnya alhamdulillah saya bawa istri ke sana. Ya, di sanalah mulai dia biasa pakai cadar. Dan di sini saya tidak bilang-bilang, jangan buka, jangan pakai, enggak. Saya biarkan aja. Alhamdulillah dia konsisten pakai dan hati saya tentram. Kalau tidak percaya, cobalah nanti istri atau pakai cadar, lebih tentram. Serius ini. Banyak nanti yang terhindar. Orang nak salaman segan, ya tak? Sekarang kalau terbuka, nampak giginya senyum, nak merasa rasa tangannya hangat apa enggak? Serius ini. Makanya lebih terhindar. Orang tak nampak, biarlah orang penasaran daripada keenakan. Jelas? Penasarannya cantik gak di dalam cadar apa tidak kan? Lebih baik begitu daripada dia, wih cantiknya katanya. Dia menikmati kecantikan istri kita. Wallahu musta'an. Walaupun satu lagi waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
banyak ibu mengatakan takut perempuan banyak dosa. Kenapa? Manapun kami tidak pakai menentukan aurat contohnya kaki. Jadi kita ibu saudara buat saya, atau istri saya, apakah ini suatu hal yang kita lihat orang-orang yang pahamnya tasawuf itu pakai tasawuf. Banyak kita istri kita lihat bahkan istri ustaz lah. Kita lihat banyak yang tidak pakai ustaz atau menambahkan aurat kakinya, apakah ini termasuk aurat yang perlu dilindungi? Padahal bukan itu aurat. Kecuali kita ada telapak kita banyak wanita-wanita sekarang sudah termasuklah yang menyebar aurat. Otomatis satu lagi ya wajar saja normal kan? Malaikat kan? Oleh karena itu bagaimana menjadi Assalamualaikum. Pertanyaan cantik pertanyaan, masya Allah. Ini dia di rumah apa dia di luar? Di luar. Oh di luar. Di masjid pun. Ya. Sebenarnya begini Bu ya. Saya mohon maaf ya. Semoga tidak tersinggung tuan-tuannya. Masalahnya begini, kita ada berganti baju dengan laki-laki. Laki-laki harusnya tidak isbal, perempuan harusnya isbal. Jadi ketika laki-laki yang isbal, ibu-ibu cingkrang. Betul? Ketika ibu-ibu tidak cingkrang, ketika ibu-ibu tidak isbal, akhirnya laki-laki yang isbal. Mana yang bagusnya? Kita balikkan laki asalnya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Ummu Salamah, ya bagaimana pakaian perempuan, kata Nabi SAW, yurkhinahu shibran, afwan zira'an, hendaklah mereka memanjangkannya lebih satu hasta. Nah, pertama shibran kata Nabi. Kenapa? Pertama kata Nabi sejengkal. Kata Ummu Salamah, idzan tankashifu aqdamuhunna, terlihat nanti betis tumit-tumit mereka. Ya, kata Nabi SAW, yurkhinaha zira'an. Kalau gitu silakan juraikan satu hasta, wala yazidna ala dzalik. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi laki-laki itu sebenarnya pakaiannya diangkat ke atas supaya lebihnya itu kasih sama ibu-ibu. Ini masalahnya pakaian ibu-ibu sudah kita ambil sehingga mereka kekurangan bahan. Akhirnya terbukalah tumit-tumit istri-istri kita. Nah, gimana? Sepakat dah? Nah, dari sekarang kita pendekkan celana kita, kasih lebihnya sama ibu-ibu, insyaallah taala. Adil? Karena memang itu asalnya, laki-laki asalnya tidak isbal. Karena semua hadis melarang itu. Dan perempuan asalnya tidak cingkrang, karena seluruh hadis melarang wanita cingkrang. Ketika kita balik, akhirnya mereka yang pakai cingkrang, kita yang pakai isbal. Sekarang kita balik aja. Gimana Ustaz? Tidak setuju anak. Kalau gitu nanti tanggunglah dosanya. Istri tampak selalu tumitnya. Nah, untuk mengantisipasi, karena beliau tidak setuju katanya, siapkanlah dan tambahan untuk beli kaos kaki. Nah, itu aja. Beli kaos kaki, ada tambahannya. Kaos kaki yang bagus harus menyesuaikan dengan sepatu yang bagus pula. Nah, itu aja masalahnya. Nanti kalau kaos kakinya murah, tidak matching dengan sepatu yang mahal, akhirnya tambah biaya. Saya ingin kita ini sederhana dan kembalikan kepada porsi masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih ya, kita sudah paham dan kita bertemu waktu yang baik. Amin. Pembahasan yang lain dan kita dapat keberkatan. Mari kita tutup acara yang membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di grup tuh? Ya. Mas ya?